Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang terbaik Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami percaya ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala roh yang terbelenggu Engkau telah bebaskan setiap roh kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan terlebih lagi menyukakan hati-Mu Tuhan. Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan supaya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami ikat patahkan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan curang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera daripada. Oh, teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat, supaya mereka boleh bisa hadir di lain waktu Tuhan. Juga mereka yang tidak bisa hadir, Kau Tuhan yang menjamah siap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat Kaulah satu-satunya pengharapan setiap kami Tuhan. Dan kami percayakan kedatangan-Mu, yaitu Yesus Kristus, Allah Tuhan yang perkasa dan berkuasa. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi kita. Haleluya.
Tuhan Allah kita berkata, apa tidak umatnya? Tuhan Allah kita berkata, apa tidak umatnya? Bila hati di tengah kita kuasanya berlari, dahsyatnya ada kuasa dalam Dia. Bernyanyilah dengan hati dan jiwaku, ada kuasa dalam Dia yang tak gunung dan berkuasa Allah. Ada kuasa dalam Dia, bernyanyilah dengan hati dan jiwaku, ada kuasa dalam Dia yang tak gunung dan berkuasa Allah. Biar cuma saja ada kuasa hati dan jiwaku, ada kuasa yang tak gunung bersama-sama. Ada kuasa dalam Dia, bernyanyilah dengan hati dan jiwaku, ada kuasa dalam Dia yang tak gunung dan berkuasa Allah. Yang tak gunung dan berkuasa Allah. Yang tak gunung dan berkuasa Allah. Haleluya! Semuanya katakan, ada kuasa. Amin. Saudara yang percaya ada kuasa di dalam tangan Tuhan. Amin. Dengan saudara, berikan sorak-sorai yang paling meriah di tangan kita. Haleluya! Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
yang sanggup melakukan segala perkara. Karena kami mau bawa dan serahkan seluruh hidup kami di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, bersama-Mu Tuhan, di dalam Engkau kami tidak akan goyah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Bila dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus, kami boleh menerima pesan kebenaran firman. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Selamat kembali saudara. Shalom, puji Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang memperingati hari kasih, ya, kasih sayang, cinta kasih dan sebagainya. Nah, karena itulah saya mengambil judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Sekali lagi, judul perenungan firman Tuhan adalah kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Bicara tentang kasih, di dunia ini ada 4 jenis kasih, ya. Jadi bicara tentang kasih, maka dalam kehidupan manusia di dunia ini ada 4 jenis kasih. 4 jenis kasih. Saya akan sampaikan mulai dari kasih yang kualitasnya paling rendah sampai dengan kasih yang kualitas atau mutunya paling tinggi. Ya, jadi dari 4 jenis kasih ini ada kasih yang mutu atau kualitasnya rendah, lalu kemudian naik, mutu kualitasnya lebih baik, mutu kualitasnya lebih baik lagi, dan mutu kualitas yang paling tertinggi. Kasih apakah itu? Ayo kita akan lihat. Yang pertama, kasih yang mutu atau kualitasnya paling rendah. Yang pertama itu adalah kasih eros. Kasih eros. Kasih eros ini bicara tentang kasih yang tertuju kepada fisik, jasmani, fisik. Ya, ketika seseorang pria melihat seorang wanita lalu mulai tertarik, waduh, kok cantik ya. Demikian juga seorang wanita melihat seorang pria, wah, kok tampan, ganteng ya, mulai tertarik. Nah, ini awal mulai, ya. Lalu kemudian dilanjut, mereka mulai membangun pertemanan, ya. Pertama teman biasa, lama-lama jadi teman dekat, lama-lama jadi teman spesial, lama-lama akhirnya jadi teman hidup, ya. Masuk dalam pernikahan. Nah, di dalam pernikahan ini kasih eros biasanya semakin nyata, dan itu nggak salah. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan kebutuhan biologis. Ya, salah satunya adalah soal seks. Dan seks itu bukan dosa. Seks itu bukan porno. Ya, jadi banyak orang yang keliru. Mereka mengasumsikan bahwa kalau bicara seks itu porno, Pak, jorok, dosa. Salah. Seks itu kudus. Kalau dilakukan di tempat atau pada orang yang semestinya, maka itu adalah sebuah kekudusan, kebenaran. Seks hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Di luar pernikahan, maka seks itu dosa. Perzinahan. Orang yang berzina tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau seks dilakukan di luar pernikahan itu yang dosa.
Tapi seks yang dilakukan di dalam pernikahan itu kudus. Dan Tuhan yang menciptakan manusia, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan melihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan yang melihat kebutuhan manusia, dalam hal ini Adam, lalu Tuhan menciptakan Hawa. Lalu Hawa setelah diciptakan dibawa kepada Adam. Mereka dipersatukan menjadi satu daging. Itulah namanya pernikahan. Jadi Allah yang berinisiatif untuk mempersatukan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau saya konseling pranikah selalu saya katakan, apa arti pernikahan? Pernikahan itu adalah persatuan secara jasmani dan rohani dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, saya bilang yang dipersatukan bukan cuma jasmaninya, tapi juga rohaninya. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 6, hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang, sepadan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, harus seiman. Mengapa? Karena rohaninya dipersatukan. Kalau tidak seiman, apakah mungkin rohani itu bersatu? Tidak mungkin. Yang satu percaya Tuhan Yesus, yang satu percaya gunung-gunung. Ya. Yang satu percaya Tuhan Yesus, yang satu percaya pohon-pohon, dewa-dewi dan sebagainya. Mungkinkah bersatu? Tidak mungkin. Yang bersatu cuma jasmaninya, tapi rohaninya tidak bersatu. Itulah sebabnya di kemudian hari pasti terjadi problem. Apalagi kalau kemudian punya anak, anaknya bingung, melok bapakku atau melok ibuku. Kalau melok bapakku percaya sama yang ini, ikut ibuku percaya sama yang itu, mana yang aku ikuti? Lalu anaknya memutuskan, sudah saya tidak ikut bapak, saya tidak ikut ibu, saya punya kepercayaan sendiri. Maka jadilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya bukan salah, tapi kalau dalam Alkitab itu tidak diizinkan. Pernikahan yang seperti itu tidak diizinkan. Ya, jadi dipersatukan jasmani dan rohani antara pria dan wanita. Nah ini penting juga pria dan wanita, saudara, ya, karena sekarang ada pernikahan sejenis, ya, antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, ya, itu homoseks, lesbian. Dan celakanya ada gereja-gereja yang melakukan pemberkatan pernikahan homo, melakukan pemberkatan pernikahan lesbi. Ada. Gereja loh, gereja. Ya, jelas ini bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkata yang dipersatukan itu pria dengan pria. Oh, tidak pernah. Yang dipersatukan itu wanita dengan wanita. Tidak pernah. Yang dipersatukan itu pria dan wanita. Dan yang dipersatukan itu satu pria dengan satu wanita. Tidak boleh lebih dari satu. Satu aja nggak habis-habis, ya kan? Kok mau lebih dari satu? Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, ini yang pertama, kasih eros. Kasih yang mutu atau kualitasnya paling rendah. Yang kedua, naik, mutunya lebih naik, adalah kasih philia. Tulisannya PHILEA, philia. Itu adalah kasih persahabatan, kasih persaudaraan, persahabatan. Biasanya kita punya teman yang cukup dekat, akrab, itu sahabat. Nah, sahabat biasanya itu punya kasih dan perhatian yang lebih. Namanya saja sahabat. Kitab Amsal mencatat seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Itu Amsal berkata begitu. Sahabat, ini kasih yang mutunya lebih tinggi daripada kasih eros. Naik yang ketiga, kasih yang mutunya lebih tinggi dari kasih philia atau persahabatan. Kasih apakah? Yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge adalah kasih orang tua kepada anak. Itu kasih storge.
Ini mutunya yang ketiga ini lebih tinggi dari Philia. Mengapa? Karena orang tua saya percaya sebagai wakil Tuhan, mereka pasti rela berkorban demi anak-anaknya. Ada orang tua yang kalau hidupnya pas-pasan, sederhana, ya, dia rela makan seadanya supaya anaknya bisa dapat kehidupan yang lebih baik, dapat sekolah yang lebih baik, ya, bahkan mungkin sedikit meninggalkan warisan atau tabungan. Orang tuanya ikat pinggang, hidupnya pas-pasan. Demi apa? Demi anak. Ada yang begitu. Kadang-kadang kalau mereka makannya itu bukan pas-pasan, ya, kurang, loh. Mereka orang tua ini sampai puasa. Wis aku nggak makan nggak apa-apa. Yang penting anakku bisa makan. Anakku jangan sampai kelaparan. Ada yang sampai seperti itu, Saudara. Mengapa? Karena orang tua rela berkorban buat anak-anaknya. Nah, jadi kalau anak-anak sampai melupakan orang tua setelah mereka dewasa, sungguh sangat disayangkan. Pasti tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena Efesus pasal 6 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kasih yang punya mutu kualitas tertinggi ketiga. Ya, jadi yang paling rendah eros, lalu naik kasih persahabatan, kasih philia, lalu naik kasih storge, kasih orang tua kepada anak. Nah, yang keempat, pasti Bapak Ibu tahu, kasih yang paling tinggi mutunya, kasih apa? Agape. Kasih agape itulah kasih Tuhan. Kasih yang paling tinggi mutu atau kualitasnya. Mengapa? Karena kasih Tuhan rela berkorban dan tanpa syarat serta tidak terbatas. Kalau kasih manusia itu terbatas. Kasih orang tua juga terbatas. Tetap terbatas. Ya, ada sebuah ungkapan begini. Kasih anak sepanjang gala. Gala itu semacam kayak tongkat. Kasih ibu atau orang tua sepanjang jalan. Tapi jalan itu juga selalu ada ujung akhirnya. Tapi kasih Tuhan sepanjang zaman, tidak berkesudahan, kekal, tidak terbatas, tidak bersyarat, dan selalu siap untuk berkorban. Itulah kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan inilah kasih yang mutunya, kualitasnya paling tinggi. Nah, kalau mau membangun persatuan dalam keluarga rumah tangga, ini juga saya sampaikan kepada calon pasutri, ya, maka milikilah kasih Tuhan dalam porsi yang paling besar. Kalau kasih yang lain itu masih terbatas, apalagi kalau kasih eros, paling rendah mutunya. Orang yang kalau menikah cuma melulu hanya kasih eros, saya berani jamin, cuma dalam hitungan sekian waktu pasti akhirnya jadi bosan. Ya, jadi bosan. Delokno bojoku kok blendak. Padahal dulu disayangi, dicintai, diarep-arep, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti kapan ya bisa hidup bersama sebagai suami istri. Setelah jadi suami istri karena kasihnya cuma kasih eros loh. Lama-lama blendak katanya so. Aku delokno bojoku blendak, Pak. Apa dulu ting-ting, sekarang ting-tong. Ya. Ya. Dulu wah, bodinya six pack, sekarang one pack. One pack itu cuma satu bundar di tengah, ya, one pack. Ya, belum apa dono bojo, ya, wis bodinya sudah berubah, tambah tua, tambah bawel lagi Pak. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Ya, kalau di rumah ya nggak tahu, ya, usaha sendiri. Ya, tambah rumah tambah lama tambah bawel Pak, cerewet, ngomelan. Wah, tapi ibu-ibu GBK enggak ada yang begitu. Semuanya ibu-ibu yang baik dan mengasihi keluarganya. Ya. Nah, ini Sob. Akhirnya apa? Bosan, jenuh, jemu, berpisah. Bukan cuma berpisah, akhirnya bercerai. Itulah kasih eros, mutu paling rendah.
Nah, saya berharap kalau kita mau membangun persatuan dalam keluarga rumah tangga, ya memang kasih eros perlu dimiliki, tapi porsinya sedikit saja. Yang paling kita perjuangkan paling banyak, milikilah kasih agape, kasih Allah, kasih Tuhan, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas, kasih yang kekal, dan kasih yang selalu siap untuk berkorban. Saya percaya kalau setiap anggota keluarga siap berkorban buat anggota keluarga yang lain, maka saya percaya tidak ada yang namanya permusuhan, kebencian, tidak ada. Kenapa? Suami berkata aku siap berkorban buat istri, istri berkata aku siap berkorban buat suami, orang tua berkata aku siap berkorban buat anak-anak, anak-anak berkata aku siap berkorban buat orang tua. Oh, saya percaya dalam keluarga rumah tangga pasti tidak ada pertikaian, kebencian, permusuhan, apalagi sampai dendam, pasti tidak ada. Kenapa? Semua siap untuk berkorban. Itulah kasih Tuhan, kasih Allah, kasih agape, kasih yang paling tinggi, mutu kualitasnya. Oke, nah sekarang kita akan belajar suku ya. Kita belajar tentang kasih Allah. Saya tidak ngajak belajar tentang kasih yang lain, ya. Kasih eros, kasih philea, kasih storge, enggak perlu kita pelajari, cukup kita tahu saja. Tapi yang perlu kita pelajari secara khusus adalah tentang kasih Allah. Itulah sebabnya judul perenungan firman Tuhan adalah kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Kita buka Alkitab dari kitab Ratapan pasal yang ketiga di ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru, bukan kadang-kadang baru. Tidak. Jadi kalau Bapak Ibu baca dengan cermat, tidak ada ya firman Tuhan berkata kasih Tuhan kadang-kadang baru, kadang-kadang lama. Tidak ada. Kasih Tuhan itu selalu. Kata selalu itu berarti terus baru. Ya. Dan bukan musiman. Buah punya musim. Kasih Tuhan tidak punya musim. Kalau pasutri, pasangan suami istri kasihnya musiman, repot. So. Aku cinta sama kamu karena, nah ini bersyarat musiman, kayak musim durian, ya, musim mangga. Lah repot cinta kasih antara suami istri juga musiman. Kalau awal bulan itu musim mengasihi, pertengahan bulan rodok kurang, akhir bulan benci, mencekno, soalnya duwe wis entek. Ya, musiman. Nah ini repot. Suami istri tidak boleh begitu. Ya, kasih Tuhan dikatakan selalu baru, bukan musiman, tidak tergantung keadaan, tetapi selalu baru setiap pagi. Ada kata selalu baru setiap pagi. Setiap pagi. Bukankah pagi ini bicara tentang waktu saat kita bangun tidur? Ya memang orang rata-rata kalau bangun tidur pagi ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena sibuk kerja malam, ya maka tidurnya bangunnya itu bukan pagi, bangunnya mungkin siang atau sore, ya itu berkecualian ya. Tapi rata-rata pada umumnya manusia kalau bangun itu pagi, ya kecuali yang bangkok, nah itu repot, bangunnya jadi siang. Nah selalu pagi, manusia bangun setiap pagi. Dikatakan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Apa arti selalu baru setiap pagi? Arti selalu baru setiap pagi,
ketika kita bangun tidur, meskipun kita bangun, kita itu punya beban, kita punya ketakutan, bahkan mungkin kita punya rasa bersalah karena baru melakukan kesalahan di hari kemarin dan berbagai macam hal yang kita rasakan. Tetapi kasih Tuhan sudah lebih dahulu tersedia buat kita. Sekali lagi saudara, saya ulang, apa arti kasih Tuhan selalu baru setiap pagi? Pagi itu bicara saat manusia bangun tidur. Artinya kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Ketika kita bangun tidur, meskipun saat kita bangun itu punya beban, tantangan, kita mungkin punya rasa ketakutan, kekhawatiran, kita mungkin juga punya rasa bersalah karena baru melakukan dosa atau kesalahan di hari kemarin, ya. Tetapi kasih Tuhan sudah terlebih dahulu tersedia bagi kita. Wow, luar biasa. Kasih Tuhan sudah lebih dahulu tersedia bagi kita. Itulah arti kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat dan belajar dari perjalanan kehidupan beberapa tokoh Alkitab. Dari perjalanan kehidupan beberapa tokoh Alkitab ini kita bisa belajar, kita bisa semakin tahu bagaimana kasih Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Yang dikatakan tadi kasih Allah selalu baru setiap pagi. Bagaimana kasih Allah bekerja dalam kehidupan umatnya? Melalui beberapa kisah tokoh Alkitab. Yang pertama, kita akan lihat yaitu kisah tentang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Tentu Bapak Ibu tahu siapakah Abraham, karena Abraham ini salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, ya. Bapak orang percaya, bapak orang beriman. Apa yang kita bisa pelajari dari kasih Allah kepada tokoh Alkitab yang bernama Abraham? Ini yang pertama, ya. Kasih Allah itu kasih yang memanggil dan menuntut. Sekali lagi, kasih Allah itu kasih yang memanggil dan menuntut. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah Abraham, Abraham ini dulunya bukan umat Allah. Dia itu penyembah berhala, orang kafir, tinggal di sebuah daerah namanya Ur Kasdim bersama keluarganya dan sanak saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil Abraham, Abraham, keluarlah dari tempat di mana kamu tinggal, keluarlah dari kaum keluargamu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dipanggil dari penyembah berhala, dari orang yang tidak mengenal Allah, dipanggil. Itulah kasih Allah, kasih yang memanggil. Allah memanggil karena Allah rindu dekat dengan Abraham. Itulah kasih Allah, kasih yang memanggil. Orang tua kalau rindu dekat dengan anaknya, orang tua pasti berkata, "Nak, sini yuk, papa mama kepengin ngerangkul kamu." Manggil. Kasih Allah itu kasih yang memanggil. Dan bukan hanya memanggil, tetapi setelah dipanggil, kasih Allah juga kasih yang menuntut. Abraham dikatakan, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah waktu Tuhan berkata demikian kepada Abraham, Abraham sudah tahu tempat tujuannya kemana? Belum tahu, so. Tidak tahu tujuannya mau kemana, tidak tahu, belum tahu, so. Tapi Tuhan juga bilang ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan mau membimbing, menuntun Abraham langkah demi langkah, step by step. Karena kalau sudah langsung ditunjukkan tempatnya, Abraham jalan sendiri. Abraham bilang, sudah Tuhan, tidak perlu dibimbing, dituntun, tidak perlu ditunjukkan, aku sudah tahu tempatnya.
Biasanya kan manusia begitu ya, kalau sudah tahu akhirnya jadi sok tahu. Nah itu bahaya. Tuhan tidak kasih tahu sama Abraham. Tuhan cuma bilang ke tempat yang akan kutunjukkan kepada. Berarti Tuhan hendak membimbing menuntun Abraham secara pribadi, langkah demi langkah, step by step. Ya, ini yang pertama. Kasih Allah itu kasih yang memanggil dan menuntun. Yang kedua, kita lihat tokoh Alkitab yang kedua, yaitu Daud. Tentu tahu ya, siapakah Daud? Wow, dia adalah seorang yang terkenal, dia pahlawan Israel yang bisa mengalahkan Goliat saat semua orang Israel lain ketakutan bahkan lari. Daud satu-satunya orang yang berani mendatangi Goliat dan berperang dengan Goliat. Itulah Daud. Nah, di tokoh Alkitab yang bernama Daud kita bisa belajar tentang kasih Allah yang kedua. Kerja kasih Allah yang kedua adalah kasih Allah yang mengampuni. Mengampuni. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Samuel pasal yang ke-11, ya nggak usah dibaca, nanti baca saja di rumah untuk menyingkat waktu. Itu dikisahkan suatu ketika Daud jatuh dalam dosa. Saat dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi, memang tidak sengaja. Awal pertamanya itu tidak sengaja, ya, tidak sengaja terlihat oleh Daud. Tetapi yang repot setelah tidak sengaja, akhirnya Daud melihat lebih lama. Jadi sengaja. Setelah jadi sengaja, Daud melihat lebih lama lagi, jatuhlah dalam dosa. Waduh, Cik Ayu nih, waduh, kok seksi dan sebagainya. Dipanggil, pertama kali dicari tahu siapa perempuan itu. Oh, namanya Bathsheba, istrinya Uria. Panggil dia, dipanggil. Daud punya kuasa sebagai raja dan Daud melakukan tindakan dosa, yaitu apa? Perzinahan. Ya, Daud jatuh dalam dosa yang besar. Sehingga anak yang dilahirkan oleh Bathsheba mati karena hasil dari hubungan yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan Daud jadi perencana otak pembunuhan Uria, suami dari Bathsheba. Ya memang Daud tak membunuh dengan tangannya sendiri, tidak, tapi jadi perencananya, otaknya itu Daud sungguh jahat. Ya. Dosa besar sudah dilakukan oleh Daud. Firman Tuhan lewat Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud. Nah biasanya orang yang punya power, orang punya kuasa, kalau ditegur itu sulit. Sulit, betul. Ya, semakin orang itu punya kuasa, semakin orang itu punya power, semakin sulit untuk ditegur. Tidak percaya, boleh dicoba. Saudara negur orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, itu negurnya masih lebih mudah. Tapi kalau saudara tegur orang yang punya kedudukan tinggi, semakin sulit. Ya, kadang-kadang negur orang biasa saja sudah cukup sulit, ya. Apalagi negur orang yang punya kedudukan tinggi, ya semakin lebih sulit lagi. Karena apa? Dia merasa punya power, punya kuasa. Daud sebagai seorang raja punya power, kuasa yang besar. Tapi ketika firman Tuhan datang lewat seorang nabi yang bernama Nabi Nathan, menegur Daud dengan keras dan tajam, Daud mengakui kesalahannya dan bertobat. Ini yang luar biasa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, telah kudapati seorang yang berkenan di hatiku, itulah Daud. Mengapa Tuhan nggak pilih raja Israel yang lain? Maksudnya untuk jadi raja pengganti Saul, kok nggak pilih yang lain? Padahal banyak pilihan yang lain yang lebih cocok secara fisik, secara pengalaman, secara keahlian lebih cocok. Tapi Tuhan pilih Daud karena Tuhan melihat hatinya Daud yang luar biasa. Di
ditegur seorang raja, ditegur dengan keras, ngaku kesalahan. Memang aku salah. Dan kalau Bapak Ibu baca di Mazmur pasal 51, ya, itu diucapkan kata-kata penyesalan Daud setelah ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Natan setelah jatuh dalam dosa, perzinahan dan pembunuhan. Daud minta ampun, Daud bertobat dengan hati yang hancur. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pengampunan Tuhan berlaku atas Daud. Anak yang kedua yang dilahirkan oleh Betseba. Kalau anak pertama mati, kena tulah karena hasil perzinahan. Tapi anak yang kedua yang dilahirkan oleh Betseba justru dipilih oleh Tuhan menjadi raja, pengganti Daud. Padahal kalau Bapak Ibu baca kisah Daud, Daud itu punya anak banyak. Ada anak-anak yang lain, ada Absalom, ada Adonia, ya, dan anak-anak yang lain banyak. Tapi kok aneh, yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Daud itu justru Salomo atau Yedija. Ya, nama lain dari Salomo itu Yedija. Arti kata Yedija adalah oleh karena Tuhan. Ya. Kok yang dipilih Salomo atau Yedija ini? Itu membuktikan kepada kita bahwa pintu kesempatan untuk bertobat itu selalu terbuka. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan kembali melimpahkan anugerahnya. Sehingga seorang anak dari Betseba yang justru dipilih menjadi raja. Luar biasa. Kasih Allah adalah kasih yang mengampuni. Ini yang kedua. Semua kita kan pasti pernah salah. Siapa sih orang yang gak pernah salah? Kalau mau jujur gak ada. Gak ada. Lah wong tokoh Alkitab aja loh salah, bisa salah, bahkan sering salah. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya pasti juga bisa salah, bahkan mungkin sering salah. Tapi ini luar biasa, kasih Tuhan adalah kasih yang mengampuni. Ketika kita datang merendahkan diri dengan hati yang hancur, kita memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan, maka pengampunan dan belas kasihan Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan anugerahnya kembali akan dilimpahkan dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Daud dan Betseba. Dibuktikan anak mereka yang kedua justru yang menjadi raja. Anugerah Tuhan kembali mengalir setelah pengampunan diberikan. Yang ketiga sekarang, tokoh Alkitab yang ketiga yang akan kita lihat adalah Yunus. Pasti tahu kisahnya Yunus, karena kisah Yunus salah satu kisah yang paling sering diceritakan di sekolah minggu. Ya, karena apa? Ditelan oleh ikan yang besar. Ya, tapi jangan keliru, ngomongnya jangan dimakan, ya. Kalau dimakan itu berarti sudah dikerusi, sudah digigit, sudah merotol lagi, ya. Enggak, Alkitab mencatat bukan dimakan, tapi ditelan. Ya, jadi ditelan itu utuh, ditelan. Masuk. Ya, jadi Yunus itu oto-oto masuk ke dalam perut ikan. Ya. Kalau ikan masuk perut kita itu biasa. Tapi kalau kita masuk perut ikan itu tidak biasa dan tidak enak. Ya. Betul ya? Tidak enak. So. Itu kalau Bapak Ibu baca Yunus menulis waktu dalam perut ikan, waduh, dia bilang menderita, gelap gulita, wah dan sebagainya. Nah, ini dalam perut ikan kan nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada listrik, sudah ada. Ya, jadi kayak apa? Baunya, waduh juga minta ampun. Yang namanya dalam perut, iya kan? Pasti kotoran itu, nah, nggak ada kotoran yang bau wangi. Kalau kotoran bau wangi, parfum gak payu. Ya toh, nggak ada. Orang ayu, orang ganteng, maaf kalau buang kotoran dia tetap baunya nggak enak. Betul? Ada orang yang kotorannya baunya enak, itu orang ajaib. Berarti dia minum minyak wangi setiap hari.
kok sampai buang kotoran juga wangi? Tidak ada. Ya, oke, nah kita kembali menderita Yunus di dalam perut ikan, karena bukan ikan yang masuk ke perutnya dia yang masuk ke perut ikan. Mengapa? Karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Saat Tuhan berkata kepada Yunus, pergi ke Niniwe, serukan seruan pertobatan, karena dosa mereka sangat besar. Tapi Yunus gak mau. Yunus bilang, ogah, kok nyimut, katanya gitu ya, kok enak. Belum itu Niniwe itu bangsa Asyur, bangsa yang membuat Israel, bangsaku menderita. Itu Niniwe, itu Asyur. Lah kok enak sekarang disuruhkan seruan pertobatan. Enggak mau. Biar dihukum Tuhan. Cek kapok. Bisa gitu ya, kita kalau jengkel sama seseorang, ya, tapi di sini nggak ada, ya. Istri jengkel sama suami jengkel sama istri, ngomong ini, tak doan, dihukum Tuhan. Cek no, kapok. Biasanya gitu, tapi jemaat di Israel nggak ada orang lain di luar sana. Ya, nah ini Yunus juga begitu. Nah kok enak bertobat, nggak dihukum Tuhan, kok enak. Lawang sering membuat bangsa Israel menderita. Dan aku tidak lari, disuruh ke Niniwe dia lari berbalik arah, bertentangan arah, lari dari panggilan Tuhan. Yang ketiga, kasih Allah itu kasih yang mengejar. Kasih Allah itu kasih yang mengejar. Yunus waktu lari dari panggilan Tuhan nggak diem, karena ada tugas yang harus diemban dilakukan oleh Yunus. Tuhan nggak diem. Tuhan yang Maha Kuasa lakukan sesuatu untuk mengejar Yunus. Pertama, badai menghantam kapal yang dimiliki Yunus. Setelah itu Yunus dilemparkan ke dalam laut dan singkat cerita ditelan oleh ikan yang besar. Betul-betul, ya, ini cara kerja Tuhan mengejar Yunus. Dan yang luar biasa, ketika ikan itu memuntahkan Yunus, memuntahkan isi perutnya, ya, itu yang dimuntahkan, itu Yunus, itu bisa berada di daratan Niniwe. Kok aneh, dekat dengan Niniwe, kok aneh. Ya memang Tuhan yang suruh. Kalau Bapak Ibu baca, maka atas penentuan Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan. Nah, kalimatnya begitu, Tuhan yang beracara. Jadi benar-benar kasih Allah itu kasih yang mengejar. Itu loh, bukti tidak terbatas. Ya, kadang-kadang kalau kita manusia mungkin bisa capek, ya. Wis aku nggak mau ngomongi lagi, ya. Wis aku nggak mau lagi ngikuti, wis aku nggak mau ngejar lagi, wis capek karep-karepmu. Ya, karena kasih manusia kasih yang terbatas. Tapi kasih Tuhan itu kasih yang tidak terbatas. Seperti Yunus, dikejar. Kalau ada umat Tuhan yang lari dari panggilan Tuhan, kalau ada umat Tuhan yang lari dari kehendak Tuhan, kasih Tuhan itu kasih yang mengejar. Bukan karena Tuhan benci, bukan. Justru karena Tuhan itu cinta, karena Tuhan itu sayang, maka dikejar, diburu, hendak dikembalikan ke posisi atau ke tempat semula yang benar. Ya, kasih yang mengejar, itulah kasih Allah. Yang keempat, kita lihat tentang kisahnya Petrus. Ya, Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Petrus ini seorang yang pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Mari kita buka ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-26 di ayat yang ke-34 mulai. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepadanya, kalau
Bapak Ibu baca di ayat 33, ini Tuhan ngomong kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lompat sekarang ayat yang ke-69, ya, 69 mulai. Perikopnya berjudul Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia, Petrus, menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat Petrus dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini, maksudnya Petrus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia, Petrus, menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus ini salah satu murid Tuhan Yesus yang kalau ngomong itu cepat ngomong, sehingga dia seringkali tidak mengontrol perkataannya. Bablas, ngomongnya bablas, cepat berucap, belum dipikir sudah ngomong. Jadi kecepatan mikir sama kecepatan ngomong, lebih cepat ngomong kita. Nah, Tuhan mau kita punya kecepatan mikir yang lebih daripada ngomong. Ya, hendaklah kamu lebih cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Dengar dulu, mikir dulu. Aku perlu ngomong ya. Petrus enggak, langsung ngomong. Ini Petrus, karakter Petrus, karakter orang sanguin, ya sanguis. Itu karakternya gitu, cepat ngomong. Nah, ternyata justru Petrus yang akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yang pertama, Petrus cuma menyangkal biasa. Petrus cuma bilang, aku tidak tahu. Katanya gitu, aku tidak kenal. Tapi di menyangkal yang kedua kali bukan cuma ngomong, tapi Petrus dikatakan dengan bersumpah. Wow. Di menyangkal yang ketiga, bukan cuma bersumpah, tetapi juga dengan mengutuk. Wih, kendel ya orang ini ya. Jadi pertama kali ngomong gak kenal Tuhan Yesus, itu cuma ngomong biasa. Tapi kali yang kedua karena kita gak ketakutan, kok Akis ini kenal dia aku. Akhirnya bukan cuma ngomong biasa, sumpah, swear katanya. Padahal sumpahnya ini bohong, ya, dusta kan. Gak boleh bersumpah, sudah gitu bersumpah dengan kata-kata yang bohong. Yang ketiga bukan cuma sumpah, ngomong sambil ngutuk. Nah, saya nggak tahu ngutuknya apa. Saya juga penasaran. Ya, jadi saya kalau ketemu Petrus, saya kepingin tanya, kamu waktu itu ngutuk ngomong apa? Gitu ya, saya penasaran. Ya. Ditanya kok berani kamu ngomong nggak kenal dengan bersumpah dan mengutuk 3 kali. Ya, ini yang dilakukan oleh Petrus. Ya. Ayam berkokok. Ketika ayam berkokok, Tuhan Yesus menoleh kepada Petrus, melihat kepada Petrus, dan saya percaya Petrus waktu itu terpukul, pasti terpukul. Orang yang punya perasaan pasti terpukul. Karena dia tadi habis ngomong, sekalipun yang lain menyangkal engkau, aku tidak akan. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Nah, ini bukan sekali loh, 3 kali, bahkan disertai dengan sumpah dan kutuk. Silakan. Saya yakin Petrus waktu pasti terpukul. Petrus pasti terpuruk, pasti.
ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan menjumpai Petrus. Murid-murid yang lain waktu melihat Tuhan Yesus lalu ngomong, itu guru. Petrus loh kaget. Karena apa? Wah, guru mau ketemu sama aku. Waduh, ya apa ini? Hati pikirannya kacau tuh. Karena kan sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ya 3 kali menyangkal, bahkan menyangkal yang ketiga kali disertai dengan sumpah dan kutuk. Waduh. Sehingga Alkitab mencatat waktu Petrus di atas, jadi waktu murid-murid yang lain berkata, itu guru, Tuhan Yesus sedang ada di daratan di tepi danau, sedangkan Petrus dan murid-murid lain itu sedang ada di atas perahu. Mereka sedang tidak mengenakan pakaian, ya, tidak mengenakan pakaian. Waktu murid-murid ada yang berkata itu guru, Petrus langsung pakai baju, dan setelah pakai baju langsung terjun ke air. Ya, luar biasa. Ya, jadi terbalik. Biasanya orang kalau mau terjun ke air itu baju dilepas. Ini pria maksud saya. Ya. Bajunya dilepas. Biasanya begitu kan kalau renang. Kan tidak ada orang berenang pakai baju tuh, tidak ada. Kecuali kecemplung air. Ya, tidak terencana. Tapi kalau orang berenang ya tidak pakai baju. Tapi ini Petrus terbalik. Dia di atas perahu tidak pakai baju. Tapi waktu itu guru dia pakai bajunya nyemplung terjun ke air. Dia datang ke gurunya. Dan singkat cerita, apa yang Tuhan sampaikan kepada Petrus? Yohanes pasal yang ke-21. Ayo kita lihat sebenarnya. Pasti sebagian besar sudah tahu. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 mulai. Yohanes 21 ayat 15 mulai. Sesudah sarapan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saya yakin 3 kali Tuhan Yesus bertanya itu bukan kebetulan. Karena apa? 3 kali pula Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan melontarkan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali, itu juga jumlah yang sama dengan jumlah saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan memberi kesempatan kepada Petrus. Di pertanyaan yang pertama itu untuk penyangkalan yang pertama. Di pertanyaan yang kedua untuk penyangkalan yang kedua. Dan di pertanyaan yang ketiga untuk penyangkalan kali yang ketiga. Klop, maksudnya gitu saudara. Klop, pas, klop. Pintu kesempatan dibuka. Meskipun memang kegagalan Petrus ini adalah kegagalan yang besar. Dosa Petrus sama besarnya dengan dosa Yudas Iskariot, sama. Ada banyak orang berkata, oh Yudas lebih dosa. Enggak, podo aja. Yang satu menjual gurunya, yang satu menyangkal gurunya, bahkan menyangkal sampai 3 kali. Sama. Jadi dosanya Petrus juga dosa besar, sama. Cuma bedanya, Yudas menyesal tapi tidak bertobat. Petrus menyesal dan bertobat. Itu yang membedakan. Ya, Yudas menyesal tapi tidak bertobat, bunuh diri. Bunuh diri jalan tercepat menuju ke neraka. Memang saya tidak menghakimi ya. Saya tidak berani berkata kalau ada orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Saya tidak berani berkata begitu. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Siapa tahu detik-detik terakhir sebelum mati, dia mungkin kan bunuh diri suatu saat dia, lalu dia bilang sadar, dia ngomong, Tuhan Yesus ampuni aku, tak mati. Nah, saya juga tidak tahu,
Siapa yang tahu detik-detik terakhir hidup seseorang? Ada yang tahu. Ya, jadi saya tidak berani menghakimi kalau ada orang bunuh diri, orang itu pasti masuk neraka. Saya tidak berani menghakimi. Tapi tindakan bunuh diri itu adalah tindakan yang melawan kedaulatan Tuhan. Dan pasti orang yang melawan kedaulatan Tuhan mati sebelum waktunya itu tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga, kecuali ada kesempatan untuk bertobat. Oke, kita kembali. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan rindu untuk memulihkan Petrus. Tuhan Yesus tidak mempermalukan. Kalau Tuhan mempermalukan, waktu Tuhan ketemu Petrus, Tuhan ngomong gini, terus hilinglah, sing aku ngomong. 3 kali kamu menyangkal sebelum main berkokok. Padahal sebelumnya kamu tuh ngomong, sekalipun yang lain menyangkal Tuhan, aku tidak akan menyangkalmu. Ini kan, ini. Ya apa ini? Dasar omong besar, dasar pembual. Wah, Tuhan Yesus nggak ngomong gitu loh. Tuhan tidak mempermalukan Petrus. Tuhan hanya menanya dengan kalimat tanya yang luar biasa sampai 3 kali, sesuai dengan jumlah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan tidak mempermalukan Petrus, tetapi justru Tuhan rindu untuk memulihkan Petrus dengan kasih-Nya. Yang keempat, dari kisah Petrus kita bisa belajar bahwa kasih Allah itu kasih yang memulihkan. Memulihkan. Kalau kasih manusia seringkali menuduh, menghakimi, menjatuhkan, menghancurkan dan sebagainya. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan beda. Tuhan justru rindu untuk memulihkan umatnya. Tidak mempermalukan, tetapi memulihkan umatnya. Memulihkan Petrus. Kasih Allah ya, bukan hanya mengampuni masa lalu, tetapi kasih Allah juga membentuk masa depan. Sekali lagi, kasih Allah bukan hanya mengampuni masa lalu, tetapi kasih Allah juga membentuk masa depan. Ayo kita umat Tuhan belajar dari kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar mengampuni masa lalu. Mengampuni masa lalu itu harus loh. Kadang-kadang kita mengampuni masa lalu aja sudah berat. Aduh, nek iling itu aja hatiku rasanya merotol lah, rontok kabeh hatiku. Duwekel aku, benci aku, iling kelakuan ini dulu Pak. Kasih Tuhan bukan hanya mengampuni masa lalu, tapi kasih Tuhan membentuk masa depan. Mari umat Tuhan kita belajar dari kasih Tuhan, mengampuni masa lalu dan membentuk masa depan. Yang kelima, yang terakhir, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Siapakah Paulus? Paulus ini dulunya adalah seorang penganiaya jemaat, penganiaya pengikut Kristus. Itu Paulus. Dan Paulus adalah orang yang setuju dan mendukung keputusan untuk melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Itu Paulus. Dulu namanya bukan Paulus, tapi Saulus. Jadi waktu orang banyak melempari Stefanus ini muridnya Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus, dilempari dengan batu, ya. Nah itu Saulus ada. Itu pakaian orang banyak diletakkan di depan Saulus. Saulus ikut setuju untuk melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Jadi benar-benar orang yang memusuhi pengikut Tuhan, memusuhi. Suatu ketika Paulus hendak meminta surat otoritas, surat yang punya kuasa, surat yang punya wewenang. Untuk apa? Surat itu tidak digunakan untuk menangkap pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi di perjalanan saat Saulus hendak lakukan itu, Tuhan yang justru menangkap Paulus lewat satu peristiwa yang luar biasa. Ada sinar yang begitu kuat dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang menyakiti kita pengikut Tuhan, itu berarti menyakiti Tuhan.
Kalau nyakiti Tuhan, siapa sih kuat? Siapa sih berani? Siapa sih bisa? Kalau sadar ya nggak ada yang berani. Tapi banyak orang tidak sadar. Orang luar di sana banyak tidak sadar sehingga mereka sering melakukan tindakan menyakiti pengikut-pengikut Tuhan. Padahal orang yang menyakiti pengikut Tuhan itu juga menyakiti Tuhan. Seperti Saulus, Tuhan tegur, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menyakiti aku? Saulus bilang, enggak. Apa yang kau perbuat bagi umat-umat pengikut-pengikut itu juga berarti menyakiti aku, berbuat untuk aku. Ya. Dan singkat cerita, akhirnya Paulus diubahkan dari seorang yang memusuhi pengikut Tuhan, justru sekarang dia ditangkap jadi pengikut Tuhan, bahkan jadi rasul, sehingga namanya Rasul Paulus. Yang kelima, yang terakhir, kasih Allah yang kelima adalah kasih yang mengubahkan. Kasih Kristus bukan cuma menjumpai Saulus, tetapi mengubah arah hidup Saulus dari seorang yang benci kepada pengikut Tuhan, sekarang justru malah menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa, militan, rela mati untuk Injil yang diberitakan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi kasih Allah. Itulah kasih Allah. Kasih Allah sanggup untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Sekalipun mungkin dulu hidupnya kelam, jelek, buruk, rusak, bejat, atau apalah istilahnya. Tapi kasih Tuhan, kasih yang tidak terbatas, itu sanggup untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Kasih Tuhan sanggup mentransformasi. Mentransformasi itu maksudnya mengubah, seperti yang dialami oleh Saulus, sehingga dia berubah menjadi Paulus. Ya, jadi kita sudah belajar pada hari ini saudara tentang kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Itulah kasih Tuhan. Dari tokoh Alkitab Abraham kita bisa belajar kasih Allah yang memanggil dan menuntun umatnya. Yang kedua dari tokoh yang bernama Daud kita bisa belajar kasih Allah yang mengampuni. Yang ketiga dari tokoh yang bernama Yunus kita bisa belajar kasih Allah yang mengejar dan hendak mengembalikan kepada keadaan atau posisi yang benar, posisi semula. Yang keempat belajar dari Petrus. Kita bisa belajar kasih Allah yang memulihkan dari seorang yang menyangkal sampai 3 kali diubah, diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang kelima yang terakhir adalah kisah Paulus, kasih Allah yang mengubahkan dari orang yang membenci melawan pengikut Tuhan, justru akhirnya ditangkap Tuhan jadi pengikut Tuhan. Ya, kita bisa belajar di sini suatu bahwa kasih Allah itu adalah kasih perjanjian. Kasih perjanjian itu maksudnya setia memanggil dan menuntun seperti kepada Abraham. Itu kasih perjanjian. Kasih Allah yang kedua adalah kasih pengampunan, menyediakan pengampunan bagi yang bertobat seperti kepada Daud. Yang ketiga kasih Allah adalah kasih korektif. Korektif itu maksudnya koreksi, mengejar, mendisiplin dan membawa kembali seperti yang dilakukan kepada Yunus. Yang keempat adalah kasih pemulihan, mengampuni masa lalu dan membentuk masa depan seperti yang dilakukan kepada Petrus. Yang kelima adalah kasih transformasi, mengubahkan seperti yang dilakukan kepada Paulus. Lengkap semua. Kasih perjanjian, kasih pengampunan, kasih korektif, kasih pemulihan, dan kasih transformasi. Jadi hari-hari ini kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa sendiri, butuh tuntunan, ingat Abraham. Kasih Allah itu kasih perjanjian. Bukan hanya sekedar memanggil, tapi Allah rindu untuk menuntun kita. Kita tidak sendiri. Jika ada di antara kita yang merasa aku tidak layak karena sudah lakukan dosa,
Ingat kisahnya Daud. Kasih Allah itu adalah kasih yang mengampuni, kasih pengampunan. Jika ada yang merasa gagal, bahkan gagal total, gatot katanya saya, gagal total. Nah, merasa gagal seperti Petrus. Ingat, kegagalan bisa diubah oleh Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah kasih pemulihan. Jika ada yang merasa jauh dari Tuhan, ya, karena mungkin lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan, ingat kisahnya Yunus. Ya, kasih Tuhan itu adalah kasih korektif yang mengejar, menegur, mendisiplin, dan membawa kembali ke posisi semula, posisi yang benar. Dan yang terakhir, kalau ada di antara kita yang merasa masa lalu kita terlalu kelam, terlalu gelap, ingat Paulus, masa lalunya kelam, ya. Tapi kasih Tuhan adalah kasih transformasi yang mampu mengubah seorang Saulus menjadi Paulus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, bukan dengan membawa kesempurnaan, karena kita bukan manusia yang sempurna, tapi dengan membawa kejujuran. Bukan dengan merasa membawa kekuatan yang hebat, tapi dengan membawa kebutuhan kita akan Tuhan. Maka kasih Allah yang tidak pernah menyerah atas kita, itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Sesuai firman Tuhan dikatakan, kasih Allah, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
atas hidup kami. Apapun keadaan hidup kami, kasih Tuhan selalu tersedia buat kami. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru Engkau rindu untuk memulihkan, untuk mengubahkan dan membawa kami kepada kehidupan yang semakin indah, masuk di dalam kehendak dan rencana-Mu yang telah Kau siapkan buat kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus berkata-kata dalam hati kehidupan setiap kami. Dan biarlah setiap kami umat-umat Tuhan belajar dari kasih Kristus, kasih agape. Kami boleh belajar untuk mempraktekkan kasih Tuhan yang sudah kami terima, kami praktekkan kepada sesama kami. Dimulai dari orang-orang terdekat kami, keluarga kami. Kalau mungkin ada suami istri yang mulai kehilangan kasih Tuhan, ayo kembali, minta Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Tuhan rindu untuk setiap kita umat-umat Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan. Waktunya untuk kita mempraktekkan kasih Tuhan, membagikan kasih Tuhan, dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, sehingga hidup kita boleh jadi berkat, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Pak Beni, kesehatan Bapak Roni, suami dari Ibu Sofi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan saat mereka hari ini mungkin sedang menghadapi masalah tantangan, bila iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, percaya dan menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami umat Tuhan semakin cinta Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.